kalau bahasa teman itu apa namanya dialektikanya lebih mudah gitu Pak Denny. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada apa namanya Widyatama nih Pak Denny, penggiat apa namanya K3 konstruksi dan K3 umum. Saya luar biasa mengapresiasi. Jarang anak muda seperti Pak Denny nih perlu lestarikan apa namanya. Luar biasa saya kira apa namanya teman-teman yang hari ini kita sore-sore memanfaatkan waktu luang kita mencoba belajar tentang rencana keselamatan konstruksi kan gitu ya. Baik, tetapi kita batasi RKK ini kita pada pelaksanaan ya, bukan pada penawaran gitu. Baik. Ini pengalaman yang sudah dibacakan Pak Denny tadi, memang saya dengan Pak Denny itu luar biasa lah. Kita berkawan dalam hal penggiat K3. Selanjutnya, teman-teman, tadi sudah dihantarkan oleh Pak Denny ini tentang Permen 21 2019 ini yang terbaru. Di situ adalah bagaimana pedoman pelaksanaan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Ini adalah diksi baru. Kalau dulu kita mengenal RKK 3 kontrak, ya. Nah, sekarang diksi baru dengan Undang-Undang 21 ini, kita dengan istilah SMKK, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Saya tidak akan membahas apa namanya definisi dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang kita bahas karena dalam praktisi kita lihat langsung ke pasal 7. Jadi nanti kalau teman-teman ingin lebih mendalaminya apa demisi SMKK, kemudian situ ada keselamatan konstruksi dan lain sebagainya, silakan bahas saja ya di Permen 21. Tapi kita baik kepada topik kita adalah bagaimana cara basic penulisan penyusunan SMKK. Di dalam Permen 21 itu pasal 7 ya, elemen SMKK itu meliputi yang pertama adalah adanya kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Ya, nanti kita bedah kepemimpinan seperti apa yang mampu mengontrol, menerapkan K3 konstruksi di lapangan, keselamatan konstruksi di lapangan. Yang kedua adalah elemen perencanaan keselamatan konstruksi, ya. Karena bagaimanapun juga bagaimana membuat rencana-rencana yang nantinya akan diaplikasikan di depan konstruksi, ya. Nanti dukungan ini bisa dilihat dari bagaimana sumber daya manusianya, alatnya, manajemennya dan lain sebagainya yang nanti kita akan bedah. Kemudian yang keempat, ya, elemen keempat, operasi keselamatan konstruksi. Bagaimana tataran implementasinya di lapangan itu, ya, kaitan dengan keselamatan konstruksi. Kemudian yang E-nya, elemen yang kelimanya itu adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Jadi di dalam Permen 21 itu ya, yang perlu kita ketahui adalah ada diksi baru, yaitu adalah keselamatan konstruksi ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Kemudian saya ambil dari pasal 27-nya, ya, tadi pasal 7, pasal 27-nya, ini kaitannya dengan bagaimana penerapan K3, ya, biaya penerapan SMK K3 harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK. Ya, jadi nanti formatnya seperti apa karena merupakan satu kesatuan, ya. Yang kedua juga biaya penerapan SPK sebagaimana maksud ayat 1 menjadi bagian dari RKK. Kemudian yang ketiga, biaya penerapan SPK sebagaimana dimaksud ayat 2 paling sedikitnya mencakup, ya. Ini 9, bagaimana penyiapan RKK itu sendiri. Yang kedua, membuat sosialisasi, promosi dan pelatihan. Yang ketiga, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, ya, APK dan APD. Kemudian yang D-nya asuransi dan perizinan. Kemudian yang E-nya personel keselamatan konstruksi. Yang F-nya fasilitas
sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Yang G, rambu-rambu yang diperlukan. H, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi. Dan ke-9, kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Nah, item-item inilah ya paling tidak nanti harus mampu dimasukin ke dalam penawaran ya, penawaran RK3. Ini di pasal 27. Nah, di dalam Permen 21 sendiri ya, kenapa saya acak ini apa namanya supaya lebih paham saja gitu ya. SMKK diterapkan pada saat pemilihan penyedia jasa itu juga sudah diterapkan bagaimana pelaksanaan SMKK. Nah, kebetulan sore hari ini saya akan membahas pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksinya ya. Ingat bahwa SMKK itu masuk dalam prosesi pemilihan penyedia jasa. Dalam hal ini adalah proses tender atau lelang ya, pemilihan gitu kan. Kemudian di sini adalah ketika sudah dinyatakan pemenang ya, itu baru kita pelaksanaan sampai kepada serah terima pekerjaan. Nah, yang akan kita bahas pada sore ini kita diskusikan adalah ketika penyedia jasa sudah dinyatakan menang dan bagaimana selanjutnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sendiri. Ya. Nah, yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian ya, ini adalah di dalam pasal 29 bahwa dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode sistem harga terendah, ini mungkin panitia nih ya, panitia di dalam metode pemilihan penyedia jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 di atas dinyatakan gugur. Nah, ini yang menariknya nih teman-teman sekalian ya. Jadi kalau panitia menerapkan sistem pelaksanaan tendernya itu, mengevaluasinya dokumen itu melalui dengan sistem terendah, maka ketika tidak menyampaikan perkiraan biaya atau penerapan SMKK-nya, maka dinyatakan gugur. Dan di ayat 2-nya, dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode sistem nilai, ini panitia adalah A, penyedia jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada pasal 28, penawarannya dianggap nol. Karena apa? Karena dengan sistem nilai ini harus dipahami. Ini kewenangannya adalah kewenangan panitia. Baik, teman-teman sekalian, inilah basic kita yang tercantum dalam Permen 21 2009 itu ada 5 kriteria. Kita coba uraikan satu persatu. Pertama ini adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Di mana itemnya itu yang pertama bagaimana kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal perusahaan ya, itu juga harus tahu bagaimana isu-isu yang terkini ya, baik eksternal dan isu internal ya. Apalagi sekarang di era COVID-19 ini ya, seorang pimpinan perusahaan harus membaca regulasi-regulasi yang kaitannya dengan COVID-19 ya. Ada penerapan misalnya di Instruksi Menteri nomor 2 tahun 2020 tentang bagaimana pelaksanaan di proyek ketika masa COVID ini. Yang kedua, ya, bagian dari kepemimpinan partisipasi pekerja ini adalah ada komitmen keselamatan konstruksi. Ya. Jadi dua unsur inilah ya yang merupakan esensi dari bagaimana mengimplementasikan dari kepemimpinan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Nanti kita uraikan satu persatu. Elemen yang kedua adalah perencanaan keselamatan konstruksi. Di dalam elemen ini ya mencakup 3 poin. Yang pertama, bagaimana kita mampu mengidentifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian dan peluang ya. Dengan kata lain IBRP nanti yang akan kita bahas ya. Bagaimana seorang ahli K3 nanti harus mampu membuat identifikasi bahaya ini
di dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah rencana tindakan, yaitu di dalamnya adalah sasaran program. Bagaimana seorang ahli K3 atau nanti yang dipercaya di sana menangani proyek itu yang kaitannya dengan keselamatan konstruksinya harus mampu membuat sasaran dan program, ya. Karena dengan sasaran program inilah nanti akan kita jabarkan ke belakang, ya. Program-program apa saja yang ada kaitannya dengan pelaksanaan proyek itu sehingga proyek bisa selesai aman, nyaman, dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagian dari perencanaan keselamatan konstruksi itu adalah standar dan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini teman-teman perlu kiranya untuk memahami dan mendalami ya undang-undang yang ada korelasinya dengan proyek ya. Ada undang-undang jasa konstruksi, ada undang-undang keselamatan kerja, nanti ada undang-undang UPUK dan lain sebagainya. Ini kita harus hafal yang ada korelasi dengan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, ya, elemen yang ketiga adalah dukungan keselamatan konstruksi. Apa esensinya? Yang pertama, bagaimana sumber daya, ya. Sumber daya ini kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan, ya. Karena sumber daya ini akan menopang untuk mendukungan keselamatan. Nanti kita jabarkan sumber daya apa saja, ya, bisa manusia dan lain sebagainya. Yang kedua juga kompetensi. Nah, ini kompetensi ini juga sangat penting, ya. Setiap orang yang bekerja di dunia konstruksi, apalagi di proyek, idealnya memang harus memiliki kompetensi-kompetensi. Nanti kita bedah kompetensi apa saja yang akan berkorelasi dengan pelaksanaan proyek. Kemudian kepedulian, ya, komunikasi, ya, kemudian informasi dan terdokumentasi. Ini semua sub-elemen dari dukungan keselamatan ini semuanya harus terdokumentasi. Elemen yang keempat adalah operasi keselamatan konstruksi. Poin yang pertama, bagaimana perencanaan keselamatan konstruksi, ya. Di dalam proses perencanaan ini, ya, bagaimana membuat pekerjaan keselamatan konstruksi itu sesuai dengan item-item dan tahap pekerjaan, ya. Makanya perencanaan keselamatan konstruksi harus disusun ketika proyek itu dimulai sampai nanti serah terima. Itu harus kita susun, ya. Karena dengan perencanaan sesuai dengan pekerjaan yang disusun berdasarkan kurva S, maka perencanaan keselamatan konstruksi akan mengikutinya. Kan gitu. Yang kedua, ya, pengendalian operasi, nanti bagaimana teknis-teknisnya di lapangan, ya, untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu. Yang ketiga, kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat, ya. Jadi tanggap darurat ini juga bukan hanya saja di gedung-gedung, di hotel, ataupun di mana saja, ya. Termasuk di proyek juga harus disiapkan, ya. Bagaimana ketika suatu saat terjadi tanggap darurat. Kemudian elemen yang kelima, ya, adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Isinya adalah ada pemantauan dan evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Nah, kelima item ini, ya, elemen ini yang dijabarkan melalui sub-subnya ini, coba kita paparkan di slide berikutnya. Ya, ini teman-teman bisa lihat format rencana keselamatan konstruksi. Jadi nanti kalau mau nyusun dokumennya, ya, maka alurnya, ya, garis besarnya ini harus seperti ini, ya. Tadi kita sudah jelaskan
Bagian A, kepemimpinan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Bagian B, C, kemudian D, ya, sampai ke evaluasi. Baik, teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan penjabaran yang tadi, perlu kita pahami ya bahwa RKK ini merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dalam dokumen kontrak ya. Jadi RKK yang akan kita susun ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak lainnya. Oleh karena itu ya, setiap calon penyedia jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran badan usaha nih ya. Saya karena backgroundnya kontraktor ya, di sinilah harus kita mempersiapkan ya bagaimana sebaik mungkin RKK disusun ya di dalam rangka pemenuhan dokumen penawaran. Apa yang harus kita lakukan di sini? Pertama, RKK dilengkapi berdasarkan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Ya, artinya sebelum kita bekerja, kita harus tahu dulu bagaimana lingkup pekerjaannya, lingkungannya, kondisi sosialnya, kondisi lapangannya. Apakah di situ kalau bangunannya tahan gempa, sering gempa, kalau di laut seperti apa dan lain sebagainya. Ini kita harus tahu lingkup pekerjaannya ya. Jadi apakah kita kerjanya di rawan gempa atau tidak, apakah di pantai, apa di gunung, apa di mana. Nah, ini penting untuk memahami lingkup pekerjaan ini. Yang kedua, nanti RKK ini disampaikan, ya, dibahas, disepakati, dan disetujui oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya. Nah, ini akan kita bahas setelah nanti kita dinyatakan menang, ya. Kemudian kita susun, barulah kita sepakati bagaimana tahap-tahap pelaksanaan, RKK pelaksanaan di lapangan. Nah ini format RKK pada tahap pemilihan penyedia jasa konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK yaitu sebagai informasi terdokumentasi. Ini ya, jadi ibarat satu bundel, ada cover dokumennya, halaman pengesahan, halaman daftar isi, halaman RKK. Jadi kalau teman-teman membuka Permen 21 tahun 2019 ya, khusus untuk penawaran jasa konstruksi itu ada di halaman 200. Silahkan nanti dibuka tuh formatnya sudah lengkap di situ. Baik, teman-teman sekalian. Nah, ini contoh formatnya, cover dokumennya ya. Di atas ada logo perusahaan, kemudian dengan judul yang agak besar, rencana keselamatan konstruksi RKK, ini adalah nama pekerjaannya di sini ya. Pekerjaannya apa gitu, tinggal ditulis. Pemberi tugasnya dinas atau kementerian ya, ini diisi semua, disusun ini oleh pengguna penyedia jasa ya, oleh direkturnya atau penanggung jawab RKK-nya. Nanti kita diskusikan lagi nih. Kemudian ada lembar pengesahan ya. Jadi dokumen ini seperti tadi diurai sebelum kita melakukan pekerjaan ada rapat persiapan ya. Ini di dalam proses pelaksanaan harus disahkan. Oleh siapa? Ya, ini ada 3 instansi. Yang pertama oleh pihak penyedia jasa, yang kedua pihak pengawas pekerjaan, dan yang ketiga adalah pihak pengguna jasa. Lembar pengesahan ini harus disepakati bersama. Baik, teman-teman. Format RKK pelaksanaan bagian A. Ya. Yang pertama tadi tentang kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa untuk kepedulian pimpinan terhadap isu internal-eksternal, yang pertama seorang pimpinan pimpinan RKK 3 yang di perusahaan itu maksudnya ya. Nanti kita jelaskan organisasinya, ada UKK gitu. Di sini ada unit keselamatan konstruksi ini.
harus mampu membuat identifikasi isu internal dan eksternal, ya. Kenapa demikian? Ini nanti untuk memudahkan apabila di ke depan ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jauh-jauh hari sudah kita identifikasi baik itu isu internal maupun isu eksternal. Kemudian yang kedua, ya, kita mengenal diksi baru lagi di Permen 21 ini ada istilah unit keselamatan konstruksi. Nah, ini barangkali semacam penanggung jawab di K3 di project, nanti ada organisasinya unit keselamatan konstruksi. Ini adalah bagian dari pimpinan. Nanti seperti apa strukturnya. Kemudian yang kedua, komitmen keselamatan konstruksi. Tadi ya, sudah dijelaskan di awal, ada lembar fakta komitmen. Seperti apa, nanti ada contohnya. Kedua, ada lembar kebijakan keselamatan konstruksi. Yang ketiga, tinjauan pelaksanaan komitmen. Keempat, konsultasi dan partisipasi pekerja. Teman-teman, tadi di poin A ini pimpinan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal internal. Pertama, di dalam mengidentifikasi isu internal ini adalah bagaimana kita membuat hubungan dengan serta persepsi dan nilai-nilai dari pekerja. Jadi, kita harus tahu betul orang-orang yang akan bekerja di proyek kita ini, ya. Tenaga kerjanya dari mana, karakternya seperti siapa, ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah bekerja di lapangan, ya, timbul persoalan-persoalan, ya. Nah, ini perlu diketahui isu-isu internal yang akan kaitannya dengan pekerjaan misalnya. Kemudian juga yang kedua, kebijakan, tujuan dan strategi untuk mencapainya. Artinya apa? Bahwa perusahaan juga nanti sudah punya kebijakan. Kebijakannya salah satunya misalnya bagaimana dalam proyek ini harus pekerjanya juga disiplin, proyek selesai tepat waktu. Nah, ini juga harus diketahui oleh semua orang. Termasuk pekerja subkonnya nanti kan gitu, ya. Perlu disampaikan oleh pimpinan. Oleh karena itu, kebijakan, tujuan dan strateginya juga untuk mencapainya perlu disampaikan. Itu isu juga perlu diidentifikasi. Kemudian tata kelola struktur organisasi dan peran dan akuntabilitasnya, ya. Ini yang kaitan dengan isu bagaimana nanti tata kelolanya, struktur organisasi ketika ada kecelakaan di proyek harus seperti apa, dibuat alurnya, diagramnya kan gitu. Kemudian juga isu lain adalah pengaturan waktu kerja. Ya, instruksi Menteri PU ini paling tidak sebelum mulai pekerjaan itu harus ditembak dulu, misalnya dicek suhunya kan gitu. Kemudian juga dan lain-lain. Ini adalah bagian yang tidak dipersiapkan dalam isu-isu yang harus kita pahami. Karena banyak juga kecelakaan kerja terjadi di malam hari kan gitu. Nah, ini harus kita bahas. Apakah pekerjaan di malam hari itu efektif atau tidak? Yang seperti apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus kita prediksi di awal identifikasi ke depan. Sehingga pekerja yang misalnya bekerja di malam hari itu tidak mengalami kecelakaan. Isu yang berikutnya adalah kemampuan dan pemahaman dalam hal sumber daya, pengetahuan dan kompetensi, ya, seperti modal, waktu, sumber daya manusia, proses, sistem dan teknologi. Teknologi apa yang akan kita gunakan pada proyek ini, ya? Dulu mungkin misalnya yang sederhana lah, ya, ketika kita mau buat pengelasan dengan manual, ya. Kalau sekarang karena teknologi sudah canggih, pengelasan tidak manual lagi, tetapi menggunakan CNC misalnya. Ya, ini harus kita pelajari juga, teknologi-teknologi begini ya, merupakan bagian dari isu kan. Kemudian perubahan dan
lain-lain yang terkait dengan hal-hal yang di atas. Artinya tidak menutup kemungkinan ya seperti hari ini kita sedang enak-enaknya bekerja, tiba-tiba ada wabah misalnya ya. Nah ini juga perlu diprediksi. Dan sudah barang tentu kondisi kerja. Ini adalah bagaimana mengidentifikasi isu eksternal dan internal. Inilah yang harus kita identifikasi. Yang kedua, lanjutannya kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal ini. Pertama, identifikasi isu eksternal ya, yang tadi internalnya. Pertama, lokasi pekerjaan ya. Tadi yang sudah saya diuraikan dari awal itu bagaimana lokasi pekerjaannya ya. Kemudian sosial, budaya, teknologi dan alam. Kenapa demikian? Karena ini penting ya, ketika kita mau bekerja di lokasi itu bagaimana adat istiadatnya ya. Karena ada orang juga misalnya di tempat tertentu tidak boleh bekerja malam ya. Karena kita ingin proyeknya cepat selesai, tiba-tiba pekerja diinstruksi kerja malam. Nah, ini harus kita tahu budaya-budaya di lingkungan itu supaya kondusif ya. Dan yang lain-lainnya termasuk teknologi dan alam. Yang kedua, ya, isu eksternalnya subkontraktor, pemasok, mitra dan penyedia teknologi baru dan munculnya pekerjaan baru. Nah, ini harus diidentifikasi ya. Nanti yang akan kita bergabung di dalam proyek ini ya, bagaimana kualifikasi subkontraktornya, mitranya ya, apa-apa menggunakan teknologi yang baru dan lainnya. Ini perlu diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, isu eksternal ini adalah pengetahuan baru tentang produk dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan keselamatan ya. Apakah pada proyek ini ya menggunakan produk-produk yang baru atau tidak sesuai dengan perkembangan mutakhir dewasa ini. Saya kira teknologi dalam bangunan hari ini cepat juga berkembangnya dengan sangat cepat. Yang keempat, isu eksternal ini adalah hubungan dengan kepentingan pengguna jasa terkait dengan pekerjaan konstruksi ya. Ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan diidentifikasi agar kiranya bagaimana kita selaku pelaksana proyek di lapangan ya bisa harmonisasi di lapangan termasuk dengan pengguna jasa ya, karena mereka ownernya ya. Artinya ini harus kita jaga hubungan terkait dengan pekerjaan antara pengguna dan penyedia. Kemudian perubahan dan yang lain-lainnya. Inilah yang termasuk kepada identifikasi isu eksternal. Teman-teman sekalian, ini salah satu contoh ya. Ada format isian SKK ini di dalam poin yang tadi, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Contoh saja ini ya, contoh nanti bisa dikembangkan. Identifikasi dan penetapan isu eksternal dan internal. Misalnya isunya tadi jadwal pekerjaan dipercepat, ya kan? Kenapa dipercepat? Ya, tadi sesuai dengan tim schedule, mungkin ada keterlambatan di awal atau ada kendala alam dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membuat isu, kita buat daftar seperti ini, ya. Kalau isunya misalnya jadwal pekerjaan dipercepat, apa dampaknya? Otomatis bekerja lebih dari satu shift. Yang saya katakan tadi, misalnya ada kerja malam dan lain sebagainya. Kategori isunya apa? Kinerja. Karena untuk meningkatkan pekerjaan cepat selesai, ya. Karena pekerjaannya dipercepat. Berarti isunya kinerja. Jenis isunya adalah eksternal, ya. Kemudian dianalisa jenis SWOT-nya, ya, street. Kemudian sumber isunya apa? Surat perintah kerja. Surat perintah kerja untuk bekerja yang lebih dari shift tadi. Kebutuhannya apa? Yaitu tadi sesuai jadwal, ya, sesuai dengan metode kerja. Harapannya tidak terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, proyek tidak dihentikan atau tidak didemo. Ini tadi makanya
perlu kiranya isu yang internal tadi budaya ya eksternal tadi yang budaya segala macam ya harus kita inventarisi karena suatu saat tidak menutup kemungkinan kita bisa bekerja di dalam dipercepat tadi kerjaan malam ya tiba-tiba di demo misalnya kan ini yang perlu kita pahami ini kan keinginan harapan yang internalnya. Eksternalnya keinginannya tidak mengganggu aktivitas. Harapan metode kerja aman terhadap lingkungan. Nah, inilah contoh ya format yang berkaitan dengan isu internal dan eksternal. Contoh satu lagi, isunya struktur organisasi keselamatan korupsi dalam pekerjaan ya. Kenapa merasa kurang? Ya, karena memang perekrutan ahli K3-nya sedikit atau ahli-ahli yang lain kaitannya dengan keselamatan korupsi, maka ingin ada penambahan personil ya. Kaitannya dengan apa? Otomatis dengan kinerja agar semua terhandle. Apalagi tadi ada prediksi kerja malam dan lain sebagainya misalnya kan. Nih, sumbernya jenis isunya internal, jenis SWOT-nya strength, kekuatan, kelemahan harus dihafal juga ya. Apakah ini menjadi bahan kita? Kemudian sumber isunya tadi adalah struktur organisasi. Untuk apa? Ya, keinginan dan harapannya tadi, keinginannya penambahan personel diharapkan penerapan SMKK lebih efektif. Ya, jadi isunya adalah bagaimana kita menambahkan struktur, dampaknya penambahan personil. Keinginan harapannya adalah agar penerapan SMKK lebih efektif. Berarti penambahan ahli K3 misalnya. Harapannya apa? Tidak terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Otomatis ya tidak mengganggu aktivitas. Harapannya metode kerja aman lingkungan. Kemudian ditandatangani di bawah ini ya oleh ahli teknik terkait dan penanggung jawab keselamatan konstruksi. Nah, ini adalah contoh format yang masuk kepada kategori kepemimpinan dan partisipasi pekerja, yaitu elemen 1. Baiklah teman-teman, berikutnya tadi di dalam elemen ke-1 itu kita dengan ada diksi baru nih ya, unit keselamatan konstruksi atau UKK. UKK ini singkatan dari unit keselamatan konstruksi yang terdiri dari beberapa bagan ya personal yang akan melaksanakan keselamatan konstruksi di proyek. Pertanyaannya sekarang apakah sama antara UKK dengan P2K3 ya kan? Nah, kita diskusikan nanti. Nah, kalau di Permen 21 kita mengenalnya adalah unit keselamatan konstruksi UKK. Di mana unit keselamatan konstruksi UKK ini ya memuat bagan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan koordinasi antara pelaksana konstruksi, kantor pusat dan pengelola. Ini contohnya ya. Misalnya saja di tingkat perusahaan ya nanti ada pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi, ada direktur utama, kemudian di sini di sampingnya pimpinan UKK. Ini pimpinan UKK yang bertanggung jawab untuk melaksanakan SMKK di dalam proyek itu ya. Kemudian nanti ada proyeknya ini. Nah, bagan ini tidak baku, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan ya, bagan UKK ini. Baik, teman-teman. Nah, apa sih fungsi UKK ya? Ini salah satunya hubungan kerja antara tim pelaksana pekerjaan konstruksi dan kantor pusat penyedia jasa. Jadi kalau UKK-nya kita ditempatkan di proyek, ini juga harus mampu bagaimana mengatur
antara pelaksanaan di proyek ya dengan kantor pusatnya ya, kaitannya dengan penerapan SMKK. Ingat ya, karena kita konsennya adalah keselamatan konstruksi ya, bagaimana untuk memudahkan koordinasi kantor proyek dengan kantor pusatnya. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab dan wewenang tim pelaksana pengerjaan konstruksi dan kantor pusat penyidik apa ya. Artinya dijabarkan nanti fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan alur-alur atau diagram ya yang telah disusun dan disepakati. Kemudian nanti juga UKK ini juga membuat jadwal pelaporan kinerja pelaksanaan pekerjaan khususnya terkait keselamatan konstruksi pada pimpinan puncak penyedia jasa di kantor pusat ya. Jadi UKK membuat laporan-laporan kinerja pelaksanaan SMKK kepada kantor pusat ya. Ini karena UKK di pelaksanaannya ada di proyek. Kemudian yang selanjutnya termasuk juga nanti kalau ada kendala dihadapi apa saja ya, pimpinan puncak perusahaan yang ada di kantor pusat juga harus tahu kejadian-kejadian yang terkait dengan keselamatan konstruksi ya. Termasuk bagaimana cara pemecahan masalah dan membutuhkan dukungan dari pimpinan puncak. Nah, ini contoh desk jobnya ya. Contoh tugas dan tanggung jawab organisasi unit keselamatan konstruksi ya. Ini biasanya kalau seperti BUMN ya, ada seorang direktur di tingkat atas, baru pimpinan UKK ya, ada petugas-petugasnya. Nah, ini tergantung kepada kebutuhan perusahaan ya, tidak mengikat. Di sini kita harus tahu bagaimana fungsi-fungsinya ya. Ada fungsi direktur HSE seperti apa gitu ya, pimpinan UKK fungsinya apa. Nah, ini karena kita berbicara UKK-nya, ini yang paling tepat kegiatan konstruksi ya. Berarti seorang ketua atau pimpinan UKK ini harus mampu mengkoordinir penerapan SMKK di tempat-tempat kegiatan konstruksi. Kedua juga tugas dari pimpinan ini menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penerapan SMKK. Yang ketiga, memastikan kegiatan keselamatan konstruksi di tempat kerja terlaksana dengan baik ya. Kemudian melakukan inspeksi keselamatan konstruksi di tempat kerja, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Ini tugas pimpinan UKK. Ya, kemudian ya di bawah pimpinan UKK juga ada, misalnya di sini ada petugas keselamatan konstruksi. Fungsinya apa? Melaksanakan induksi keselamatan konstruksi, melaksanakan konsultasi dan komunikasi keselamatan konstruksi di tempat kerja dan lain sebagainya. Silahkan ya, nanti teman-teman bisa menyusun sendiri sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya contoh komitmen keselamatan konstruksi. Jadi kalau teman-teman melihat contohnya ya, kalau ini adalah fakta komitmen keselamatan ya. Ini contoh badan usaha tanpa KSO ya. Hari ini memang ada proyek-proyek itu harus ber-KSO ya, antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Nah, ini contoh fakta komitmen keselamatan konstruksi ya untuk yang ber-KSO. Jadi ada tanda tangan beberapa ini di bawahnya ya. Nah, kalau tadi bedakan ya, ini namanya fakta komitmen. Yang kedua adalah komitmen keselamatan konstruksi. Nah, ini namanya komitmen atau lembar kebijakan. Nah, apa itu lembar kebijakan? Apa itu komitmen keselamatan konstruksi? Memuat lembar kebijakan keselamatan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa, tertulis, tertanggal, dan ditandatangani dan disahkan oleh pengguna jasa kebijakan keselamatan konstruksi. Harus. Nah, dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, internal dan eksternal, tersedia sebagai informasi terdokumentasi.
Jadi kebijakan perusahaan ini ya harus ada. Kalau tidak ada ini bisa gugur nih, nggak ada kebijakan ini sesuai dengan Permen 14 2020 yang terbaru. Ya, ini contoh saja. Misalnya kami berkomitmen untuk satu, menjaga fakta komitmen keselamatan konstruksi yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Kedua, menjamin keselamatan konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sekitar di. Nah, inilah penting kiranya kebijakan yang harus ada di setiap perusahaan, terutama di proyek. Ini namanya komitmen keselamatan konstruksi. Ya. Ini ada tempat, tanggal, bulan, tahun, nama penyedia jasa disahkan oleh pengguna jasa, ya. Baik. Kemudian selanjutnya A2-nya dalam komitmen keselamatan tadi lembar kebijakan, tinjauan pelaksanaan komitmen, memuat jadwal kunjungan pimpinan. Nah, jadi nanti di dalam pelaksanaan apakah pimpinan perusahaan baik itu di tingkat pusat itu ataupun penanggung jawab HRS di tingkat pusat turun ke proyek, ya. Ini harus dibuatkan jadwalnya. Apakah dia bisa 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, diatur, dibuat tabel. Kenapa demikian? Dibuat jadwal kunjungan pimpinan agar kiranya dia mengetahui bagaimana pelaksanaan komitmen yang telah dituangkan di dalam lembar kebijakan itu berjalan atau tidak. Ya. Makanya seorang pimpinan perusahaan tertinggi oleh UKK nanti di lapangan harus dibuatkan jadwal kapan Bapak mau turun ke lapangan, kan gitu. Nah, kunjungan pimpinan penyedia jasa ini konstruksi proyek sekurang-kurangnya 3 bulan sekali selama pelaksanaan proyek, ya. Ini contohnya, ya, tabelnya. Kunjungan pimpinan penyedia jasa konstruksi, direktur, ya, bulan keberapa. Nah, ini harus dibuatkan karena pimpinan tertinggi perusahaan, ya, tujuannya datang ke lapangan juga itu adalah untuk memastikan apakah SMKK ini sudah berjalan atau belum, ya. Termasuk juga nanti bukan hanya sekedar melihat pelaksanaan SMKK sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi juga bisa juga memberikan masukan-masukan kepada unit keselamatan konstruksi yang ada di lapangan tadi untuk peningkatan yang lebih baik, ya. Jadi ini harus dibuatkan jadwalnya nih, ya, kapan dia mau turun. Nah, selanjutnya konsultasi dan partisipasi pekerja, bagian dari komitmen, ya. Bagaimana membuat perencanaannya, tindakan perbaikan, perencanaannya, pelaksanaan, evaluasi kinerja, tingkatan perbaikan, ini harus juga dibuat. Untuk apa? Untuk memudahkan pelaksanaan SMKK di lapangan. Sudah otomatis, ya, orang yang mampu membuat perencanaan-perencanaan ini adalah seorang ahli K3 yang mampu membuat desain-desain SMK3 itu sendiri, ya. Berikutnya, melakukan konsultasi dengan pekerja lain yang berkepentingan terkait dengan kebijakan, kebutuhan program dan kegiatan SMK yang tadi, ya. Bagaimana kebijakan K3 juga harus tersosialisasikan kepada pekerja yang lainnya, ya. Susunannya, peraturan perundangan dan lain sebagainya, ya. Termasuk nanti ada program audit perbaikan berkelanjutan. Lanjutannya, ya, dari komitmen keselamatan konstruksi ini ada menetapkan mekanisme partisipasi pekerja. Ini penting, ya. Jadi pekerja juga harus diajak di lapangan itu pekerjaan yang berbahaya, ya. Jadi sumber penyusunan IBRP juga itu salah satunya juga bisa berasal ya kan,
untuk dijadikan bahan penyusunan dan tindakan pencegahan dan lain sebagainya. Nah, ini ya menentukan mekanisme partisipasi pekerja, mengidentifikasi bahaya, menilai risiko dan peluang, menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya, mengenai risiko keselamatan konstruksi dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari komitmen keselamatan konstruksi. Nah, yang tadi diuraikan ada di elemen ke-1, yaitu kepemimpinan dan partisipasi pekerja. Format RKK pelaksanaan yang bagian kedua adalah perencanaan keselamatan konstruksi. Ya. Memuat apa saja? Pertama adalah irian dan peluang. Memuat jadwal pelaksanaan pekerjaan, ya, identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang disebut dengan IBRP. Kemudian yang ketiga ada analisis keselamatan kerja atau yang disingkat dengan job safety analysis. Yang kedua, ya, subjek kedua, bagaimana membuat rencana tindakan, sasaran program, ya, nanti ada sasaran umum dan program umum, ada sasaran khusus dan program khusus, dan yang ketiga adalah standar peraturan perundang-undangan. Baik, ya, ini salah satu contoh jadwal pelaksanaan pekerjaan, ya. Ini biasanya sudah dibuat sedemikian rupa dalam penawaran, ya. Minggu ke-1 bobotnya seperti apa, kemudian kumulatifnya, kemudian nanti ada selisih dalam hal pekerjaan sesuai dengan target atau tidak nanti bisa dibuatkan, ya. Nah, ini harus diselaraskan yang nanti pada akhirnya ya seperti inilah kan gitu. Nah, kurva inilah idealnya alat untuk membantu kita menyusun IBRP. Ya. Mulai dari pekerjaan yang awal kita analisa, ya. Mungkin di sini resikonya tidak terlalu besar, nanti disesuaikan dengan pekerjaan gitu ya, sampai dengan akhir kita analisa berpatokan kepada tim schedule yang telah dibuat di dalam proses penawaran. Makanya idealnya di dalam prosesi pelaksanaan RKK itu adalah seiring dan sejalan dengan penawaran itu sendiri. Nah, ini kita buat nanti RKK-nya sesuai dengan waktu dan timingnya. Di sini ada minggu ke-1, ke-2, dan 3 dan segala macamnya. Ya. Nah, ini contoh tabel, ya. Identifikasi bahaya berdasarkan tahapan pekerjaan, ya. Work breakdown standar nih atau kurva S, ya. Sehingga tidak ada item pekerjaan yang terlewatkan. Ya, jadi tadi kenapa saya menekankan tentang menyusun RKK itu harus disesuaikan dengan kurva S tadi, ya, supaya tidak ada pekerjaan yang tidak terlewatkan. Jadi secara sistematis, ya. Ini uraiannya, misalnya. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, penerapan, peluang, IBRP. Tinggal diisi nanti ya. Itu IBRP, ya. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang. Memuat tabel identifikasi RP, ya, ada singkatan IBPR pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat dalam pekerjaan konstruksi, ya. Jadi di sana dibuat oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi yang masuk di dalam struktur UKK dan disetujui oleh kepala pelaksana pekerjaan konstruksi. Apa tahapannya? Itu pertama pekerjaan rutin, ya, sesuai dengan PBM tadi, ya. Kemudian juga pekerjaan non rutin. Nah, ini contoh format tabel IBPRP, ya. Kita contoh ambil item pekerjaan.
Misalnya saja kita bekerja di ruangan. Ya, bekerja di ruangan. Apa identifikasi bahayanya? Ya, skenario bahayanya. Posisi kerja terpleset, tergores, ya, tergores cutter, atau benda tajam lainnya. Jenis bahaya atau tipe kecelakaannya, terganggu kesehatan tubuh. Kemudian masuk kepada persyaratan pemenuhan peraturannya, ini masuk ke dalam peraturan perundang-undangan berapa misalnya. Kita buka ya. Nanti karena di perencanaan itu kita harus mengetahui struktur perundang-undangan. Kemudian ya, persyaratan pemenuhannya, kemudian pengendalian awalnya ya, ketika bekerja di ruangan ya, pengendalian awalnya misalnya saja penggunaan tempat duduknya ya. Mohon maaf barangkali badannya angkat tinggi ya, harus disesuaikan gitulah kira-kira. Kemudian juga penempatan barang dan rak lemari, pemasangan AC dan ventilasi yang cukup. Nah, kita analisa satu persatu. Bagaimana kemungkinannya, keparahannya, gitu kan? Bagaimana nilai resikonya, tingkat resikonya, rendah, sedang atau tinggi, nanti kita bisa hitung ya dengan rumus-rumus yang akan kita jelaskan di belakang. Nah, ini ya salah satu contoh format IBP-RP. Ini bekerja di ruangan, ya. Contoh kedua, misalnya, ya, pekerjaan penggalian, identifikasi bahaya, apa kalau kita pekerjaan galian, ya, misalnya galian sepanjang 1 km, lebar 1 meter, jenis tanah gembur, ya. Pasti kita analisa tipe kecelakaannya atau bahayanya tertimbun, ya, bisa saja meninggal dunia, ya kan? Ini bahayanya. Harus seperti apa? Ini ada aturannya Permenaker 01/1980 ya, tentang bagaimana teknis penggalian ya. Ini pemasangan turap dan lain sebagainya. Nah, ini peraturan-peraturan ini harus disesuaikan dengan pekerjaan dan penanggulangannya nanti. Ya macam-macam. Nanti ada P3K dan lain sebagainya misalnya. Ada aturan-aturannya. Apa pengendalian awalnya untuk pekerjaan penggalian? Ya, selain pasang turap, ada juga pasang rambu peringatan bahaya longsor. Nah, ini pengendalian awalnya ya. Baru nanti kita isi dan berikutnya. Apakah pekerjaan penggalian ini termasuk rendah, sedang? Nanti kita lihat pada rumus nilai resiko, penilaian resiko. Nah, ini ya. Tadi kalau tadi rumusnya itu, ini kalau saya ambil formatnya 5, orang ada yang 3 ya. Misalnya tadi nilai 1 hampir tidak pernah terjadi, ya, kecil kemungkinan terjadi, mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi, hampir pasti terjadi. Ini adalah untuk menilai tingkat kekerapan, ya, 1 sampai 5, ya. Nah, ini tabel penetapan tingkat keparahan kita buat 5 juga, tingkat keparahannya 5. Jadi kalau 5 misalnya timbulnya fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia atau lebih dari 1 orang, ya. Berarti nilainya 5 skalanya, skala konsekuensinya ya. Kemudian bagaimana peralatannya? Terdapat peralatan utama yang rusak. Total lebih dari 1 dan mengakibatkan pekerja terhenti, ya. Ini yang nilainya skala 5. Kemudian yang skala 4, 3, 2, 1. Ini kita bisa dibaca saja ya, karena makalahnya nanti oleh Pak Denny akan di-share di Pak Denny. Nah, baru masuk ke sini untuk melihat penerapan nilai risiko tadi ya. Keparahannya seperti apa, kita analisa, kekerapannya seperti apa, ya. Kalau nanti ditemukan dengan rumus yang tadi, ya, kekerapan dan keparahan tadi, kalau 1 sampai 4 yang warnanya hijau nih, ya, maka termasuk kepada
kategori tingkat resikonya kecil, ya. Misalnya saja tadi ini satu-satu ya, kita buka ulang lagi biar paham. Hampir tidak pernah terjadi. Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu, kemungkinan terjadi kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir, ya. Karena ini tingkat kerapannya 1 misalnya, ya. Kemudian tingkat keparahannya yang 1 juga, terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, ya. Cukup dengan kotak P3K, ya, tidak kehilangan waktu kerja, misalnya saja tangan tergores gitu ya. Nah, maka ketika terjadi tangan tergores itu 1 kali 1 gitu ya, ini adanya di sini termasuk tingkat resikonya kecil. Nah, ini teman-teman bisa buat tabel ini sesuai dengan kriteria yang kita inginkan ya. Karena tiap-tiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang menggunakan 3 item, ada yang 5 dan lain sebagainya, tergantung kepada kita. Tetapi yang pada intinya bagaimana kita menyusun penetapan tingkat risiko ini, kategori kecil, kategori risiko sedang, dan tingkat risiko besar. Baik teman-teman, di dalam perencanaan tadi selain ya di BPRP tadi ada JSA. Ini contoh format JSA ya. Ini bisa bisa diambil contohnya, nama pekerjanya ya, nama paket pekerjaan, tanggal pekerjaan, nomor pengawas segala macam. Ini membuat JSA ini persiapan pengerjaan ya. Misalnya yang ringan saja, tangan, kaki tergores, cedera ringan, menengah, tinggi, bagian suku cadang pecah dan rusak. Apa sih pemeriksaannya? Tangan, kaki tergores misalnya pemeriksaan validasi alat ya. Lakukan inspeksi kelaikan alat belum digunakan, pengendalian ya. Kemudian juga periksa kompetensi dan kesehatan pekerja. Penanggung jawab siapa? Nah, ini untuk memudahkan kita dalam membuat job safety analysis atau dikenal dengan JSA. Kita rinci item-item pekerjaan ya. Termasuk misalnya jangan dikira pada saat pengukuran dan pemasangan patok tidak ada bahaya ya. Seorang ahli K3 harus mampu membuat identifikasi bahaya. Ya, contoh di sini saja di dalam proses pengukuran pemasangan patok misalnya ada cedera ringan ya. Kenapa cedera ringan ya? Ya, bisa saja apanya kesleo dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana pengendaliannya? Letak penetapan patok, cara melakukan pemasangan patok yang benar ya. Penanggung jawab siapa kan gitu. Jadi semua item-item pekerjaan sesuai dengan kurva S kita urutkan langkah pekerjaan ini. Diidentifikasi bahayanya ya. Sampai misalnya saja ke nomor 4 ya, penggalian. Nah, siapa tahu kalau kita bekerja saat penggalian tadi di bawahnya itu ternyata ada tegangan listrik atau ada pipa gas. Karena tertimbun kita tidak tahu misalnya kan. Ini perlu diidentifikasi. Kalau begitu bagaimana memastikan apakah penggalian sesuai dengan existing atau tidak ya. Makanya di dalam prosesi pekerjaan butuh tadi koordinasi dengan berbagai pihak. Ternyata merupakan jalur distribusi pipa gas. Karena kita tidak tahu, akhirnya terjadi kecelakaan, kebocoran gas dan sebagainya. Itu perlu diidentifikasi bahaya dan lain sebagainya ya. Ini contoh cara membuat JSA. Kemudian bagaimana cara membuat sasaran dan program ya. Nah, di dalam cara membuat sasaran program ini program umumnya ya, sasaran program ini program umumnya. Yang pertama kita membuat tabel kinerja keselamatan kerja.
Nah, kita harus pahami ya rumusnya. Safety rates atau SR tingkat keparahannya 0. Ini SR ini jumlahnya adalah jumlah hari hilang kali 1 juta per jumlah jam orang yang kerja tercapai. Ini sudah ada aturannya nih. Ini tinggal dibuka aja rumusnya. Untuk apa kita membuat ini? Ini tujuannya ya nanti dalam program umum kita bisa dibahas pada saat bagaimana kita komunikasinya nanti di dalam indeks keselamatan konstruksi. Dalam pertemuan pagi hari ya. Jadi ada istilah-istilah nih untuk kawan-kawan yang belum familiar dengan keselamatan konstruksi. Jadi ada yang disebut dengan induksi keselamatan konstruksi, yaitu construction safety induction ya. Jadi idealnya yang namanya induksi keselamatan konstruksi itu nanti harus disiapkan 1 orang ya yang khusus menginduksi keselamatan konstruksi. Jadi nanti kalau ada tamu yang mau masuk ke lokasi proyek misalnya ya harus mampu memberikan penjelasan tentang situasional keadaan proyek itu sendiri. Itu namanya induksi. Ya bisa dikumpulkan dalam satu ruangan, menjelaskan. Kemudian juga ya ada yang disebut dengan pertemuan pagi hari, safety morning. Jadi idealnya tiap pagi ya para pekerja ini tiap-tiap bagiannya selalu mengadakan safety morning. Apa manfaat hari ini ya, tidak ada kecelakaan karena kita selalu waspada dan selalu menekankan pentingnya keselamatan konstruksi misalnya ya. Jadi ini harus dibudayakan ini ya. Karena harus dipahami bahwa esensi dari keselamatan konstruksi itu adalah budaya. Mohon maaf barangkali teman-teman sekalian, kalau hari ini masih melihat pekerja, ya terutama subkon, dikasih APD helm, ya kan? Ujung-ujungnya helm dipakai mandi, dijadiin gayung. Nah, oleh karena itu ini penting penanaman budaya bahwa alat-alat APD itu untuk kerja, ya. Helm digunakannya pada saat kerja, bukan digunakan untuk mandi. Penanaman nilai budaya membangkitkan ini adalah PR kita bersama. Termasuk salah satunya dari tugas UKK. Perlu disampaikan pada pertemuan-pertemuan pagi. Ya, menggunakan helm, kemudian juga sepatu safety, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pertemuan kelompok kerja, toolbox meeting misalnya, ya kan? Nah, toolbox meeting juga penting, ini antar kelompok, ya. Jadi kalau ke kelompok pasti bagian A, bagian B, diskusi tentang K3, apa kelebihan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rapat keselamatan konstruksi ya, construction safety meeting dan lain-lain dan pelatihan macam ini juga. Kemudian tadi ya kinerja keselamatan, kinerja kesehatan, tidak ada penyakit akibat kerja. Ya, kenapa? Karena di sasaran program umumnya selalu diadakan pemeriksaan kesehatan, baik di awal pada saat bekerja atau secara berkala. Ya. Kemudian yang bagian C-nya, kinerja pengelolaan lingkungan kerja. Tidak ada pencemaran lingkungan. Ya, misalnya, ya ini kita harus tahu undang-undang yang kaitannya dengan lingkungan. Salah satunya itu ada AMDAL, UPL, UKL, ya, dan lain sebagainya. Di sini ada tugas pokok dari housekeeping. Nah, kita harus uraikan di sini. Kemudian kinerja pengamanan, ya, tidak ada gangguan keamanan yang mengakibatkan berhentinya pelaksanaan pekerjaan, ya. Berarti di sini memberdayakan, memperkuat petugas keamanan, satpam dan lain sebagainya. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait kepolisian dan lain sebagainya, ya kan? Nah, rencana tindakan program membuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya. Dilihat, misalnya saja, ya, yang tadi kita ambil contoh, tadi di dalam ruangan kita yang pasang turap saja ya, uraiannya agar tidak terjadi kelongsoran, ya, pasang turap, uraian agar tidak terjadi kelongsoran. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya harus ada standar turap, ya,
Coba lihat seperti apa. Uraian kegiatan, menetapkan standar turap sesuai kondisi tanah dan lokasi. Ya, ini dianalisa. Kemudian programnya, sumber daya, gambar detail, turap dan spesifikasinya. Ya, cara pemasangan, ya, gambar, turap, jadwal pelaksanaannya, kapan prosesi pelaksanaan turap itu sendiri, bentuk monitoring, ya, gambar disetujui oleh engineer, indikator pencapaiannya, ya, gambar terdelivery ke bagian PO, penanggung jawab engineering misalnya. Nah ini ya cara membuat rencana berdasarkan IBRP tadi ya, berdasarkan tabel 7 IBPRP. Kemudian bagian dari ketiga dari perencanaan ini adalah standar dan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi seorang ahli K3 yang tergabung di UKK itu harus tahu bagaimana korelasinya dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang kaitannya dengan pelaksanaan proyek, kan gitu. Misalnya saja penggunaan tenaga kerja yang kompeten, ya jelas. Ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, bahwa semua orang yang bekerja di proyek harus bersertifikat misalnya. Ya kan? Yang kedua misalnya kewajiban perusahaan melindungi pekerja. Ini ada di undang-undang, landasannya Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, pasal 86. Kemudian pengendalian risiko, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan. Keempat, ini ada di mana? Ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, pasal 59 dan seterusnya ya. Jadi seorang ahli K3 atau kaitannya dengan pelaksana UKK harus mampu membuat pengendalian risiko ini berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk yang sering abai ini barangkali adalah aturan ketenagakerjaan upah. Ini yang sering abai. Karena tiap daerah ya UMK-nya berbeda-beda. Ya. Kan tidak mungkin UMK upah minimum kabupaten ya satu kabupaten dengan yang lain itu berbeda-beda. Di Jawa Barat saja misalnya yang paling tinggi UMK-nya itu adalah Kabupaten Karawang. Ya. Yang lain-lainnya masih di bawah ya. Itu misalnya. Nah ini juga harus tahu regulasinya nih. Jadi jangan sampai nanti ya pada saat di lapangan terjadi atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik teman-teman, format yang ketiga bagian set, dukungan dan keselamatan konstruksi. Yang pertama, bagian dari sumber daya tadi, yang pertama adalah peralatan. Ya. Peralatan-peralatan apa saja yang digunakan. Material apa yang digunakan, biaya dan lain sebagainya. Yang kedua, dukungan yang kedua adalah kompetensi pekerja. Ya. Kepedulian, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Semua sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi harus dapat terdokumentasi. Ya. Jadi ya agak mudah. Kalau ditanya bukti-bukti yang tadi, ya misalnya tentang peralatan, betul enggak alat angkut yang digunakan oleh kita ini adalah masih silonya masih aktif atau siapnya surat izinnya mana? Nah itu perlu dokumentasikan misalnya ya. Atau kompetensinya mana sertifikat dari yang kerja ini sudah ada atau belum ya. Terdokumentasi dan lain sebagainya ya. Baiklah teman-teman.
Pertama, sumber daya alat, peralatan yang digunakan di proyek itu harus memiliki izin kelaikan operasi atau silo. Ya. Pesawat angkat dan angkut alat berat. Jadi kalau kita mau menggunakan alat angkut klip sederhananya, ya, maka apakah itu masih layak digunakan atau tidak? Mana bukti silonya, ya? Termasuk orangnya. Di sini kalau kita berbicara peralatan, berarti yang dicek ini adalah bagaimana alat angkut itu sudah diinspeksi, belum hasilnya mana. Masih layak nggak dipakai. Itu tanda buktinya. Nah, kalau orangnya, ya, orangnya itu namanya surat izin operasi SIOP. Ikut diklat. Jadi orang yang mengoperasi sertifikat SIOP yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Ya. Tapi kalau izin laik operasi ini biasanya oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Ya. Tetapi kalau orangnya adalah SIOP ini dikeluarkan oleh Kemenaker melalui pelatihan-pelatihan. Ini biasanya tugas Pak Denny nih, melatih-melatihnya ini. Pada kawan-kawan kalau yang ingin mendapatkan sertifikat pelatihan-pelatihan, ya, nah itu untuk orangnya. Ini untuk terima kasih Pak. Pelatannya kan gitu ya. Bukan promosi Pak Denny karena ini keharusannya kan gitu ya. Nah, ini masuk ke sini. Yang kedua, sertifikat kelaikan peralatan konstruksi, ya. Daftar peralatan utama, ini harus dibuatkan tabel semua. Jenisnya seperti apa, tadi alat angkut, mereknya apa, lokasinya di mana, kapasitas, jumlah, dan sebagainya, ya. Banyak. Yang material yang gunakan di proyek itu berberacun atau tidak, buatnya juga tabel, ya, uraian nama barangnya, spesifikasi, kemudian juga satuan jumlah, ya. Kemudian biaya SMKK. Nah, selanjutnya kompetensi, ya. Nggak apa-apa Pak, terusin aja Pak. Daftar personil pelaksana pekerjaan. Ya. Di proyek ini kita butuhnya apa saja personilnya? Yang jelas penanggung jawab, ya. Yang kedua, di proyek itu harus ada petugas medis, ada petugas P3, ada petugas peran kebakaran, pemberi juru ikat, operator, buktikan dengan sertifikat, ya, yaitu sertifikat kompetensi kerja. Makanya di dalam perencanaan sasaran program nanti dibuat juga kapan ada pelatihan P3K di proyek itu, ya, kapan ada pelatihan petugas peran kebakaran, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini perlu dibuat. Nah, kadang-kadang teman-teman kesulitan harus menghubungi ke siapa sih semuanya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan ini, ya. Contohnya saja pelatihan petugas peran kebakaran, ya. Ini sebenarnya jabatan-jabatan yang ada di sini, ini Pak Denny bisa semua pelatihan di Pak Denny ini semua, ya, di media taman, ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya sertifikat pengalaman, ya, tinggal ikut saja, ya. Ingin mendalami bidang apa saja, ya. Boleh nggak mau menjadi ahli K3 konstruksi? Boleh, tidak dilarang sesuai dengan persyaratan. Atau saya ingin konsennya misalnya kepada, ini bagi adik-adik yang baru lulus kemarin sarjana misalnya, saya ingin ahlinya kepada ahli perancah mendesain, silakan saja. Atau lulusan STM tukang las. Tetapi ini semua idealnya harus bersertifikat. Pengalamannya berapa? Ini penting data personil ini, ya. Jadi kalau nanti di UKK ini sudah dibuat tabelnya,
jabatannya ini semua, nanti dilihat pendidikannya, udah punya sertifikat belum? Kalau belum ya ikut diklat dulu. Kalau yang sudah, berarti tinggal dimantapkan saja program-programnya sesuai dengan bidang-bidangnya, kan gitu. Ya, ini daftar personil kompetensi. Jadi semua yang terdapat di struktur UKK idealnya memiliki sertifikat kompetensi. Kenapa? Ya karena misalnya ada katakanlah petugas keamanan nomor 6 lah, security. Saya dengan Pak Denny kadang-kadang kalau mengaudit, betulkah Bapak jadi pengaman? Betul Pak. Ya. Saya akan menanya mana bukti Bapak diklat security-nya. Ya kan? Mana bukti bahwa kompetensi Bapak di bidang pengamanan? Oh ini Pak ada sertifikatnya. Berarti betul petugas keamanan itu berkompetensi di bidang keamanan. Coba kalau kita tanya, Bapak sebagai petugas keamanan, mana Pak sertifikatnya? Enggak Pak, saya karena preman dijadiin pengamanan di sini. Itu menyalahi aturan. Ya, karena tidak kompeten. Bagaimana solusinya? Solusinya kalau memang karena prosesi pengamanan, ya, karena saya background-nya juga adalah badan usaha menjadikan mereka ingin aman misalnya, ya kan? Tinggal latih saja kapan waktunya, ikutkan pelatihan sehingga mereka yang menjadi petugas keamanan memiliki sertifikat kompetensi di bidang keamanan. Itu contoh kecilnya, ya. Ini kalau mengaudit paling gampang gitu, ya, untuk melihat kompetensi yang bekerja di lapangan. Kemudian yang selanjutnya, ya, bagian dari kepedulian, ya, kepedulian itu bagaimana prosedur atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian keselamatan konstruksi. Nah ini bagaimana cara membuat jadwal pelatihan visualisasikan, ya, ini solusi SMKK kepada para pekerja yang tanda tangani oleh pelaksana pekerja konstruksi dan penanggung jawab keselamatan konstruksi. Artinya apa? Membuat jadwal pelatihan tadi yang kemudian yang kita susun, ya, ini kita visualisasikan kepada para pekerja ataupun tamu yang masuk ke sana bahwa visualisasi tentang pelatihan, tentang rambu-rambu dan sebagainya juga agar kiranya semua orang yang terlibat dalam proyek itu mengetahui. Kemudian juga komitmen untuk mencegah perilakunya tidak selamat dalam rangka pencegahan kecelakaan, ya. Ini juga harus bisa disampaikan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam proyek, ya. Kemudian yang ketiganya program pembinaan budaya keselamatan. Nah, ini penting. Ini saya kira pada teman-teman khusus barangkali di dalam forum ini yang kebetulan menjadi penanggung jawab K3 ini untuk memberikan pembinaan, ya, terutama saya melihat pekerja yang katakanlah subkon, ya, karena kalau subkon ini dia tidak kita latih awalnya, ya, tiba-tiba mereka bekerja karena di subkon. Nah oleh karena itu perlu kita bina, ya, jangan sampai tadi dikasih helm dipakai mandi. Gitu, ya. Ada juga pekerja yang budaya keselamatannya belum ada, dikasih sepatu hari Senin, ya kan, hari Jumat, hari Sabtu pulang kerja dijual, ya kan, begitu hari Senin dia kerja tidak ada lagi. Nah budaya dulu perlu disampaikan bahwa sepatu, helm harus digunakan sesuai dengan porsinya, kan gitu. Saya kira itu banyak hal-hal yang lain, ya. Ini baru poin 3 karena slide ini cukup banyak karena bagian dari elemen-elemen. Lebih baik kita diskusi saja dengan teman-teman. Saya kira agar lebih saling melengkapi pelaksanaan RKK pelaksanaan. Jadi perlu digarisbawahi oleh teman-teman semuanya. Yang di slide ini yang saya jelaskan adalah RKK pelaksanaan, bukan RKK penawarannya, bedanya. Ini RKK pelaksanaannya, makanya harus detail dan
bisa disosialisasikan kepada segenap. Sekira itu Pak Denny, apa namanya, biar kita diskusi saja yang Oke, Pak Yaya. bagaimana dengan pelaksanaan rekan-rekan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Oke, Pak Yaya.